Terima kasih pemirsa. Diskusi tentang kasus terorisme ini akan kita lanjutkan lagi bersama rekan saya, Mas Jide. Mas Jide, setelah Anda menjalani masa hukuman ya, 37 bulan ya? Iya, Murninya 37 bulan dari vonis 5 tahun. vonis 5 tahun atau 60 bulan. Bagaimana kehidupan Anda sekarang? Ya, alhamdulillah kalau kehidupan di masyarakat ya seperti biasa karena saya juga nggak eksklusif di masyarakat, ya seperti biasa bergaul dengan masyarakat seperti biasa. Dan penerimaan masyarakat seperti apa? Karena selama ini juga sebelum saya diambil juga memang saya bermasyarakatnya alhamdulillah bagus, Pak. Jadi nggak eksklusif, mereka juga ya bisa menerima saya sekarang seperti biasa. Artinya gini loh, tidak ada penolakan kan biasanya kalau narapidana mau kembali ke masyarakat itu tantangan terbesarnya adalah ada penolakan dari masyarakat sekitar, masyarakat terdekat gitu. Iya. Untuk Mas Jide tidak ada ya Mas? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Mereka welcome. Welcome semua. Iya, Ya? alhamdulillah. Artinya secara psikologis, secara apapun tidak ada persoalan. Nggak ada masalah, alhamdulillah. Kemudian secara ekonomi, bagaimana Anda membangunkan kembali keluarga Anda? Iya, karena kemarin sempat parkir ya, parkir 37 bulan. Ya sekarang saya mulai dari nol lagi. Anda punya anak dan istri? Iya, anak saya 5, istri 1. Itu sangat luar biasa punya anak 5, istri 1. Iya, Dan Anda optimis untuk membangunkan kembali ekonomi keluarga Anda? insya Allah, insya Allah. Ada dukungan nggak dari pemerintah atau dari Densus atau dari... Kalau dari Densus mereka alhamdulillah support, Pak, mendukung apapun kegiatan positif kami, insya Allah mereka support secara moral ya. Ya, ada dukungan ya? Alhamdulillah. Dari keluarga juga tetap ada. Alhamdulillah ada dukungan. Dari masyarakat juga ada dukungan, artinya tidak menempatkan Anda sebagai seseorang yang berbeda. Oh ya? enggak. Alhamdulillah enggak ada. Oke. Itulah barangkali itu kearifan masyarakat kita Iya, bahwa kita. kita memang sudah pernah menjalani hukuman. Iya. Itu ya. Oke. Terus apa sih perubahan paling besar dalam hidup Anda setelah menjalani pengalaman itu selama 37 bulan ya? Plus proses hukum sebelum vonis itu. Iya, memang total dari penangkapan sampai dengan bebas 37 bulan. Ya alhamdulillah selama penahanan saya muhasabah, Pak. Koreksi diri. Memang saya mengakui apa yang saya lakukan selama ini salah. Dan saya juga bersyukur karena saya juga segera ditangkap. Kalau saya nggak ditangkap juga mungkin pemahaman saya juga lebih radikal lagi mungkin. Ya alhamdulillah. Jadi penangkapan ini waktu Anda ditangkap itu justru membawa pelajaran. Iya. Penting ya. Terus pelajaran paling penting apa lagi yang Anda dapatkan dari perjalanan hidup Anda selama ini, terutama tentang kehidupan bernegara seperti apa, kehidupan bernegara seperti apa, kehidupan beragama seperti apa, bermasyarakat seperti apa? Iya, yang menurut saya yang paling salah itu ya pemahaman, karena kita sehari-hari kita ini kan kalau menurut Rasulullah itu iman seseorang itu tergantung kepada temannya. Nah, memang saya kemarin sempat banyak bergaul atau berteman dengan orang-orang jaringan. Walaupun pada saat itu saya memang nggak tahu kalau mereka itu orang jaringan. Dan saya waktu itu juga memang belum paham jaringan-jaringan itu apa, organisasi seperti apa. Saya memang nggak paham pada waktu itu. Jadi mungkin andai pun memahami hanya sampai di permukaan ya. Iya.
Tapi tidak sampai masuk ke wilayah-wilayah masuk sampai Enggak sampai Pak. Karena saya belum termasuk anggota, saya bukan anggota. Saya kalau kemarin menurut penyidik saya simpatisan. simpatisan. Jadi bukan Anggota. Iya. Simpatisan. Iya. Oke, terus apa sih pesan Anda kepada masyarakat ya, khususnya generasi muda agar tidak terjerumus dalam kasus ini, dalam kasus terorisme, karena ini kasus berat ya? Iya. Ya, menurut saya dan pengalaman saya, hati-hatilah memilih teman yang berkedok agama. Semua itu harus kita pikir dengan akal sehat. Dan menentang pemerintah atau memberontak itu juga memang dalam Islam itu salah. Dilarang, haram itu hukumnya. Jadi kita berjuang untuk Islam, untuk saudara kita itu wajib. Tapi kalau untuk memberontak, itu salah besar. Jadi pahamilah siapa teman kita dan semua harus pakai logika juga. Jangan sampai kita terjerumus dengan teman yang berkedok agama. Jadi kembali lagi nggak jauh-jauh dari siapa teman Anda gitu ya? Iya. Siapa teman kita? Pelajari, ketahui siapa teman kita. Itu sangat merusak ya. Iya, karena kita terbawa dengan teman kita. Pasti, walaupun sedikit kita pasti terbawa dengan kebiasaan teman kita, karakternya. Oke, pada umumnya gimana sih mereka bisa menyeret Anda waktu itu? Iya, teman-teman. Seperti tidak ada apa-apa gitu Pak. Kita ya sholat, diajak taklim ya, pengajian-pengajian. Setelah kita aktif di pengajian, di taklim di masjid-masjid, terus saya diajak lagi untuk kajian yang lebih intensif gitu di rumah-rumah. Nah, kita bikin kelompok kecil atau namanya holako. Nah, itu misalnya waktu itu saya 7 atau 8 orang. Tiap pekan ini gantian di rumah-rumah. Nah, ini yang dilarang sebenarnya karena kajian di rumah-rumah ini yang penyampaian seorang morobi atau ustadz atau gurunya ini yang agak radikal penyampaiannya. Jadi pesan-pesan radikal itu disampaikan ke dalam hal holakoh itu ya? Iya, itulah perjuangan, dibungkus dengan perjuangan Islam gitu. Perjuangan sesama Muslim gitu. Terus ya akhirnya menyimpang. Oke, terima kasih Mas Jide. Ya, sama-sama Pak. Ini obrolan kita ini sangat bermanfaat untuk penegakan hukum, ya, juga untuk mencegah generasi muda agar tidak terjerumus dalam tindak pidana terorisme. Pemirsa, apa yang disampaikan narasumber kita malam ini tentu menjadi bagian dari dinamika dalam proses penegakan hukum di negara kita. Pertanyaan mengenai keadilan, transparansi, dan kesetaraan di dalam hukum menjadi perhatian bersama. Harapannya setiap proses hukum dapat berjalan secara objektif dan adil bagi semua pihak. Terima kasih kepada narasumber saya, Mas Jide, yang telah berbagi cerita bersama kami. Saya Widodo pamit undur diri. Sampai jumpa di Apa Cerita, program talkshow kolaborasi IJTI Pemda Lampung bersama Davika TV.